Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Azkia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum, yang dimana ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, pengawasan, dan yang keempat, pengembangan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan menurut Mulyasa 2002, perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Jadi menurut Mulyasa, perencanaan kurikulum yaitu kesempatan untuk belajar untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan tersebut telah terjadi pada diri siswa tersebut. Sedangkan menurut Busro dan Siskandar 2017, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para perencana mengambil bagian pada berbagai level pembuatan keputusan mengenai tujuan pembelajaran yang seharusnya bagaimana tujuan dapat direalisasikan melalui proses belajar mengajar dan tujuan tersebut memang tepat dan efektif. Jadi menurut Busro dan Siskandar, para perencana mengambil bagian level pembuatan keputusan mengenai belajar yang seharusnya, bagaimana tujuan dapat berjalan baik melalui proses belajar mengajar dan tujuan tersebut memang tepat dan efektif. Hafid 2017 mengungkapkan dalam sebuah perencanaan diperlukan 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama, faktual dan realistis. Sebuah perencanaan harus disusun berdasarkan fakta yang ada dan dapat direalisasikan dalam bentuk nyata. Jadi perencanaan itu harus diambil dan disusun berdasarkan fakta dan dapat direalisasikan dalam bentuk nyata. Yang kedua, logis dan rasional. Perencanaan yang dibuat harus masuk akal untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga, fleksibel. Perencanaan yang dibuat harus memperhitungkan kemungkinan di lapangan. Yang keempat, komitmen. Harus bekerja dengan tanggung jawab. Yang kelima, komprehensif atau menyeluruh. Perencanaan tidak boleh hanya berfokus pada satu titik. Baik, yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 pokok kegiatan, yaitu 1. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan murid. Yang keempat, kegiatan yang berhubungan dengan profesi belajar mengajar. Yang kelima, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, kegiatan pelaksanaan evaluasi. Yang ketujuh, kegiatan pelaksanaan pengatur alat. Yang kedelapan, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesional guru. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Pada tingkat
sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang ia pimpin. Kepala sekolah berkewajiban menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal kegiatan, pelaksanaan, memimpin rapat. Jadi, tingkat sekolah yang berperan itu adalah kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah yang ia pimpin. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu 1. Pembagian tugas mengajar, 2. Pembagian tugas pembinaan eksternal kurikuler, yang ketiga pembagian tugas bimbingan belajar. Baik, materi yang ketiga yaitu pengawasan. Menurut Sondang V. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Suyamto, pengawasan adalah segala usaha untuk kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kewajiban, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adalah segenap kegiatan untuk meyakini dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan, dan perintah aturan yang diberikan. Jenis-jenis pengawasan. 1. Pengawasan intern dan ekstern. 2. Pengawasan preventif. 3. Pengawasan aktif, dekat dan pasif. 4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran materi mengenai maksud dan tujuan pengeluaran. Yang keempat yaitu pengembangan. Dalam pengembangan terbagi kembali menjadi 4: planning, designing, implementing, dan evaluating. Adapun maksud dari planning yaitu pengembangan perencanaan kurikulum adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pemilahan, sintesis, dan pemilihan kegiatan informasi relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk desain untuk pengamalan belajar. Desain ini memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Designing. Desain kurikulum menjadi sangat penting karena sebelum suatu kurikulum diterapkan harus melalui tahap desain kurikulum, yang mana merupakan aspek yang amat penting juga dari kurikulum planning, karena secara umum dalam mendesain kurikulum harus mempertimbangkan faktor-faktor penting kurikulum. Ki Hadjar Dewantara merupakan kurikulum yang paling sesuai atau cocok diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Menurut beliau terdapat 4 hal yang dapat menunjang pendidikan Indonesia, yaitu syariah, hakikat, tarikat, dan makrifat. Implementing. Manajemen implementing adalah tata kelola dan kepemimpinan yang bertindak dengan ide, rencana, metode, desain, prinsip, etika, dan motivasi untuk melakukan dalam upaya mewujudkan tujuan. Evaluating. Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum
untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah akan ada revisi atau diganti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.